sehingga kita bisa memaksimalkan umur kita untuk kegiatan yang bermanfaat, untuk kegiatan yang salah satunya adalah dengan mengikuti agenda virtual refleksi akhir tahun dan resolusi tahun 1443 Hijriah. Baik, untuk mengawali agenda kita pada malam hari ini, mari kita semuanya membaca basmalah bersama-sama untuk mengawali agenda pada malam hari ini. Bacaan basmalah kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas bacaan basmalahnya, semoga menjadi pembuka yang baik. Dan selanjutnya saya di sini Ustadz Alvin sebagai MC, insya Allah ya akan memandu antum semuanya dari awal acara hingga akhir. Dan di sini izinkan kami untuk menyampaikan dan membacakan susunan acara yang insya Allah akan kita ikuti. Yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua taujih robani, kemudian yang ketiga ada sambutan dari pimpinan PPT Tarbiyah, kemudian selanjutnya diikuti dengan materi inti yang insya Allah akan disampaikan oleh materi kita yang insya Allah sangat luar biasa. Kemudian selanjutnya sharing bersama materi dan dilanjutkan dengan tilawah al-mulk dan al-waqi. Kemudian diikuti dengan bersama dan diikuti juga dengan tilawah mandiri 1 juz. Kemudian setelah itu istirahat. Ya, jadi nanti agenda kita dimulai dari malam hari ini hingga besok pagi, nggih. Jadi nanti ada sesi istirahat malam dan nanti kita akan bangun bersama-sama juga jam 3 pagi. Jam 3 pagi sampai jam 4 itu nanti silakan digunakan untuk tahajud dan qiyamul lail. Ya, ada tahajud dan qiyamul lail, kemudian dilanjutkan dengan berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan wirid maksurat, dan dilanjutkan dengan tilawah. Selanjutnya dilanjutkan dengan sholat duha, dan yang terakhir jam 6 pagi nanti akan ada penutup untuk acara pada malam hari ini. Jadi begitu rangkaian susunan acara mabit virtual yang akan kita selenggarakan dan yang akan kita laksanakan pada malam hari ini. Mohon kepada semua santri yang putra maupun yang putri bisa mempersiapkan dengan baik, bisa mengikuti dari awal sampai akhir tanpa putus, ya. Jadi harapannya nanti apapun yang akan disampaikan Ustadz maupun Ustadzah kita bisa antum ambil hikmahnya, bisa antum ambil ibrohnya, dan kemudian bisa antum amalkan di keseharian antum, seperti itu. Baik, untuk menyikat waktu, maka langsung saja kita menuju ke agenda selanjutnya, atau susunan acara selanjutnya, yaitu taujih robani yang insya Allah akan disampaikan oleh beliau Ustadz Jumsar. Maka dari itu, waktu dan tempat kami persilahkan Ustadz Jumsar, tafadhol. Ustadz Jumsar sudah masuk? Ya, mohon diaktifkan videonya Ustadz. Ya. Ustadz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. This meeting is being recorded. الرحمن الرحيم. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين
اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من النهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون اللهم ارحمنا بالقرآن. The recording has stopped. Allahumma arhamna bil Quran. Jazakumullah khair kepada Ustadz Junzar yang sudah membacakan ayat demi ayat.
supaya agar atau semoga apa yang telah dibayakan oleh Ustaz Jumsa tadi menambah ketenangan bagi diri kita semuanya dan menambah keberkahan untuk acara agenda kita pada malam hari ini hingga akhir. Amin ya rabbal alamin. Untuk sesi selanjutnya yaitu sambutan pimpinan pesantren PPTQ Tarbiyatuna. Ustadz Cahya sudah hadir? Alhamdulillah sudah. Untuk sambutan pimpinan PPTQ Tarbiyatuna, waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ustadz Cahyo. Fadhil, monggo Ustadz. Bismillah, sebelum dimulai, ini suara saya terdengar ya? Terdengar, jelas, Ustaz. Sudah jelas. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, yang pertama yang sangat kami muliakan dan kami hormati pada Eko Pujianto, SPD yang sudah berkenan untuk hadir di forum virtual pada malam hari ini. Kemudian juga yang kami hormati kepada Taufik Ahmad Fahrudin selaku Kepala SMK Entrepreneur Indonesia dan juga jajarannya yang alhamdulillah di kesempatan pada malam hari ini juga diberikan kesempatan untuk bisa sama-sama mengikuti kajian pada kesempatan kali ini. Dan juga kepada seluruh asatidz dan asatidzah baik dari PPTQ Tarbiyatuna maupun dari SMK Entrepreneur Indonesia yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tidak lupa kepada seluruh anak-anakku, seluruh santri maupun yang putra maupun yang putri atau yang ikhwan maupun yang akhwat yang sangat kami banggakan dan semoga juga berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan pada malam hari ini di awal tahun yang baru ini di tahun 1443 Hijriah ini kita diberikan kesempatan untuk mengadakan kajian atau mengadakan ini sebenarnya nanti kita lebih membutuhkan motivasi karena di awal tahun baru ini apabila kita start atau kita mulai dengan kondisi yang tidak optimal ya, nanti kemungkinan di perjalanan selama tahun ini juga kita kurang optimal. Kemungkinannya seperti itu karena seringkali itu sangat menentukan di tengah maupun nanti di akhirnya. Maka dari itu di kesempatan kali ini, alhamdulillah kita bisa saling bermuajah walaupun lewat forum virtual dan kepada anak-anakku ini yang lainnya masih banyak yang belum bergabung. Jadi mohon nanti bisa dijapri ya teman-temannya yang belum kelihatan sambil ngecek-ngecek itu temannya ada yang belum hadir. Silakan bisa diundang karena kalau hadir semua insya Allah jumlah semua santri ya baik yang ikhwan maupun yang akhwat itu adalah 137 ya terakhir 137 di beberapa kesempatan yang lalu ketika kita menggunakan Meet gitu ya itu sampai ada yang mau masuk tidak bisa karena ternyata Meet itu di akun yang standar dibatasi hanya sampai 100 peserta. Kemudian di pekan-pekan berikutnya kita coba menggunakan Zoom. Dan mudah-mudahan di kesempatan kali ini nanti bisa menghadirkan semuanya ya, bisa menghadirkan semua teman-teman kita, semua teman-teman kalian, sehingga di forum kali ini benar-benar kita itu menjadi momentum. Karena insya Allah agendanya tidak hanya di malam hari ini, tapi berlanjut sampai kemudian besok pagi pada subuh. Insya Allah besok pagi mohon kerelaannya sebentar saja kita mengadakan al-maksurat berjamaah. Insya Allah seperti itu. Walaupun via virtual. Insya Allah akan kita akhiri di besok pada subuh. Dan mudah-mudahan
walaupun ini sudah masuk tanggal 2 ya, hari kedua di tahun baru Hijriah ini, ya, tapi mudah-mudahan tidak terlambat. Kita mungkin kemarin ada yang masih belum on atau masih belum bisa baik dalam hal ibadah, dalam hal amaliyah maupun dalam hal yang lainnya. Mudah-mudahan di kesempatan pada malam hari ini itu bisa kita perbaiki dan nantinya ke depan kita bisa sama-sama melaksanakan proses dengan proses yang lebih baik ya. Sehingga nanti ketika masuk ke pondok insya Allah sudah disampaikan ya. Insya Allah kita berikhtiar untuk bisa mendatangkan atau memasukkan semua santri ya, itu yang putra di tanggal 21 Agustus ini dan yang putri di tanggal 28 pekan setelahnya. Mudah-mudahan tidak ada santri-santri kita yang kemudian ketika mendapatkan edaran ya dari sekolah bahwasanya tanggal 20 ada yang bahasanya berundel loh, waduh ini kok orang 21 sudah masuk ini, padahal ini saya lagi asik-asiknya misalkan ya, lagi main game misalkan gitu ya, petualangan ya, belum selesai ya, padahal nanti kalau sudah sampai pondok itu tidak tahu nanti gitu ya, ketika sudah di pondok itu boleh tidak pegang HP, boleh tidak bawa HP, nah itu nanti insya Allah juga di kesempatan yang lain akan kami sampaikan. Jadi intinya seperti itu dan silakan pada santri-santri atau anak-anakku sekalian bisa mengikuti agenda malam hari ini dengan bersama dan insya Allah beliau yang di pemateri pada kesempatan kali ini luar biasa. Silakan bisa diambil inspirasi dari beliau karena banyak sekali ya. Beliau sudah memiliki pengalaman yang luar biasa sehingga saat ini beliau menjadi ya CEO salah satu PT ya, insya Allah juga besar di Indonesia ini. Saya kira itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair pada Ustadz Cahyo Yuwono SPD yang sebagai mudir pesantren yang sudah memberikan sambutan untuk mengawali acara pada malam hari ini. Untuk selanjutnya yaitu kita masuk di materi inti, yaitu ini sudah hadir beliau Ustadz Eko Pujianto. Assalamualaikum Ustadz. Halo, assalamualaikum. Ya, assalamualaikum Ustadz. Alhamdulillah. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Siapa namanya ini? Ya, saya Alvin Ustadz. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, ini santri-santriku yang kami cintai, alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita beliau pemateri kita yang sangat spesial yaitu Ustadz Eko Pujianto SPD. Beliau adalah CEO PT Sari Kreasi Boga. Ya, kalau kita dengar nih ya kata-kata boga itu pasti nggak asing, nggak akan luput dari yang namanya kedapuran biasanya ya. Mungkin beliau jago masak mungkin ya. Ya, insya Allah nanti kita akan mendengarkan motivasi dan inspirasi dari beliau. Nanti dimohon semua santri bisa menyiapkan catatannya. Barangkali nanti ada poin-poin penting yang perlu dicatat, nanti bisa dicatat. Dan apa yang akan beliau sampaikan nanti bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk materi inti kepada beliau Ustadz Eko Pujianto SPD, waktu dan tempat kami persilahkan. Tafadhol Ustadz. Halo. Dari sama sih. Halo, suara saya bisa masuk? Bisa.
Iya. Ustadz Eko Pujianto, suara bisa masuk? Halo, Assalamualaikum, Ustadz Eko Pujianto. Halo, Assalamualaikum. Oke. Saya Ustadz tafadhol untuk bisa berikan materi inti untuk pada malam hari ini. Monggo waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Ustaz Alvin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara bisa didengar ya? Alhamdulillah bisa Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Ustaz Cahyo, Ustaz Taufik, moderator, dan juga para ustadz dan ustadzah yang ada di PPTI Menyampaikan sesuatu, diklik dulu unmute-nya, Tarbiyatul mic-nya di yang Tarbiyatul Nasraken, SMK Entrepreneur Indonesia ya. So Alhamdulillah, principally kita bisa comprehension bertatap muka precedes para production. Jangankan saya kita cintai orang yang bukan karena Allah mereka, Subhanahu bukan wa taala. Syukur jazakumullah khair atas Sehingga kesempatan yang kita diberikan. bisa memaksimalkan Ini rata-rata umur kita berarti untuk kegiatan yang adik-adik kelas bermanfaat, berapa, untuk Ji? kegiatan yang salah satunya adalah SMA, dengan mengikuti agenda Setara SMA. kelas 1, 2, 3. Iya, J. Kelas 10, 11, 12 ya berarti ya. 12. Ya. Puji syukur mari kita selalu aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada limpahan rahmat dan hidayah dari Allah kita masih diberikan kesempatan untuk mencicipi nikmatnya iman, nikmatnya Islam, nikmatnya hari-hari kita dengan sehat, waktu luang yang alhamdulillah perlu kita syukuri bersama, sehingga semoga dengan kita bersyukur Allah senantiasa menambah nikmat-nikmat yang lain yang lebih barokah di dunia wal akhirah. Yang kedua, salawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada qudwah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bisa meneladani beliau, mengambil sunnah-sunnah beliau, melaksanakan sunnah-sunnah beliau, dan kelak mendapatkan syafaat di yaumul akhir. Alhamdulillah tidak menyangka ya. Kebetulan saya mau perkenalkan diri dulu. Nama saya Eko Pujianto. Asalnya dari Wonogiri. Ya, kalau dengan Sragen ya masih inilah ya, tetangga jauh ya. Dari Wonogiri. Kebetulan dulu saya tidak berkesempatan untuk mencicipi SMK atau SMA yang nuansanya sangat islami seperti antum-antum semuanya yang nikmati. Jadi saya lahir di kampung, sekolahnya yang kita banggakan adalah sekolah negeri. Ya. Pada saat itu SD, SMP, SMA kita di sekolah di negeri yang notabene tentu nuansa keislamannya ya sangat majemuk sekali. Kemudian kuliah di Solo di Universitas 11 Maret, saya mengambil jurusan pendidikan, ya pendidikan kimia, ya, sangat sangat tidak disangka-sangka, dan alhamdulillah mendapatkan gelar SPD, tapi sampai hari ini ya alhamdulillah sarjana pendidikan itu jauh dari
kegiatan saya ya di dalam kelas. Nah, mudah-mudahan hari ini saya terima kasih disambungkan kembali bisa bertatap muka dengan para santriwan santriwati, siswa-siswi ya, yang nanti mohon maaf ketika ada salah kata, saya sudah lama tidak berbicara di depan santriwan santriwati, jadi lebih banyak ngobrol dengan ya orang-orang yang majemuk gitu ya. Jadi mohon maaf nanti kalau ada salah kata. Kemudian setelah lulus kuliah, saya memberanikan diri untuk hijrah ya. Biasa kalau orang kampung, apalagi orang Wonogiri itu kayaknya nggak betah di rumah ya, jadi harus hijrah gitu, mana gitu, entah ke Sumatera, Kalimantan. Alhamdulillah saya pada saat itu hijrah ke tempat ibu kota ya, ke tempat metropolitan di Jakarta tahun 2017. Tahun 2017 saya di Jakarta. Setelah itu di Jakarta saya ikut-ikutan ya membuat bisnis, membangun bisnis. Alhamdulillah tahun 2018, 2019 akhirnya saya dipercaya untuk memegang satu proyek nasional ya. Saya harus membagikan bantuan dari pemerintah ya, dari Kementerian Pertanian waktu itu. Saya membagikan hampir sekitar 100.000 benih dan juga pupuk. Ada lagi alat-alat pertanian yang saya salurkan ke seluruh Indonesia. Nilainya kurang lebih sekitar 10-15 miliar. Nah, alhamdulillah tahun 2018 sukses. Tahun 2019 saya meneruskan proyek yang sudah ada. Saya mendirikan koperasi, setidaknya ada minimal kurang lebih 10-an koperasi lah di daerah. Jadi koperasi pertanian di mana mereka sekarang aktif untuk mengembangkan sektor pertanian, baik itu beras, jagung maupun kedelai. Kemudian lanjut tahun 2020, tahun 2021 saya berkesempatan untuk bisa ya diberikan amanah untuk memiliki dan juga menjadi CEO dari satu perusahaan nasional ya yang memiliki brand internasional, yaitu Sari Kreasi Boga atau disingkat SKB ya. Nah, Sari Kreasi Boga ini adalah perusahaan yang memiliki beberapa brand ya. Betul tadi Sari Kreasi Boga kita fokus di food and beverage, makanan dan minuman. Basicnya adalah kebab. Mungkin teman-teman yang ada di Sragen atau di Solo pernah mampir ke kebab yang namanya kebab Turki Baba Raffi. Nah itu punya kita salah satunya. Selain itu kita juga memiliki banyak brand. Selain kebab Turki ada kontainer kebab, kemudian ada Raffi Express, kemudian ada minumannya, ada jelita dan lain-lain. Kita fokus di sana dan alhamdulillah sampai hari ini kita memiliki sekitar 1.200 cabang di seluruh Indonesia dan juga ada 9 cabang di luar negeri. Di antaranya ada Malaysia, ada Singapura ada satu, Brunei, kemudian di Eropa ada satu, yaitu di Belanda, kemudian ada di Tiongkok, di Vietnam, di Thailand kita ada. Jadi alhamdulillah sampai hari ini saya dipercaya untuk mengelola perusahaan ini dan juga mengembangkan Sari Kreasi Boga ini. Kemudian tahun 2021 saya baru aja belanja tahun ini. Saya belanja food truck, itu satu food truck harganya 600 juta, jadi saya belanja 100 itu berarti sekitar 60 M saya keluarkan untuk membeli food truck yang nantinya akan kita sebar ke seluruh Indonesia untuk membantu UMKM. Nah, mudah-mudahan langkah-langkah kita, langkah-langkah yang sudah kami jalani, mohon doanya sekalian ini supaya selalu senantiasa diberikan keberkahan dan kelancaran. Nah, satu sisi di tahun baru ini saya mengucapkan selamat tahun baru Hijriah 1 Muharram 1443 Hijriah, dan di tahun ini kira-kira saya pun sebenarnya juga tidak menyangka bahwa saya pribadi bisa sampai ke titik ini karena secara usia saya masih belum ada 30 tahun, tetapi harus memegang
Kembangkan perusahaan. Mungkin ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dan itu mungkin berbeda dengan kajian-kajian biasanya ya. Kalau kajian biasanya lebih banyak kepada ayat-ayat Al-Quran dan hadis, mungkin saya paling seperti perjalanan sampai titik ini. Dan mudah-mudahan ini menjadi bagi saya juga dan juga para santriwan Segurati sekalian. Nah, ada sebuah yang bahwa saya merasa kita harus punya kunci ketika kita berbicara mengenai kesuksesan. Nah, kesuksesan itu kan ibaratnya menurut orang awam itu adalah kita banyak rezeki. Kalau kita sukses itu berarti kita banyak rezeki. Dan itu memang betul. Saya secara pribadi merasakan bahwa ada satu rezeki yang tidak disangka-sangka datangnya. Kira-kira apa ini kuncinya ya? Ketika kita memang sebagai manusia nih, kita ingin mendapatkan rezeki yang nggak disangka-sangka. Nah, ya ini berdasarkan pengalaman aja. Nanti kalau misalnya tidak relevan ya nanti boleh kita debat ya. Tapi saya rasa ada satu rezeki di mana saya pun juga merasakan, wah ini rezeki kok besar sekali ya gitu, dan tidak disangka-sangka datangnya. Ada 3 faktor yang membuat ya Allah itu menurunkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, kira-kira ada yang mau apa? Ada 3 nih. Ada 3 hal yang bisa mendatangkan rezeki itu nggak disangka-sangka. Nah, insya Allah nanti teman-teman nilainya langsung bagus. Saya dulu SMA itu nggak kepikiran juga. Jadi SMA itu yang pinter-pinter di atas saya kan banyak. Jadi ada yang juara 1 terus itu dari kelas 1 bahkan dari SMP. Ada yang anaknya rajin itu biasanya cewek-cewek itu anaknya rajin gitu. Nah, tapi alhamdulillah saya di SMA itu mungkin saya yang pertama ya. Jadi ketua OSIS, ya ketua organisasi sekaligus juara terbaik IPA pada saat itu. Nah, juara 1, bayangkan juara 1. Saya nggak nyangka bisa saya juara 1. Padahal banyak teman-teman akhwat saya, luar biasa, masya Allah ya. Jadi kalau nyatet itu ada yang pulpennya hitam, pakai hijau, pakai biru, pakai merah gitu kan. Wah, pokoknya bisa kayak warna-warni kayak gambar gitu kan. Nah, saya nyatet aja kadang-kadang ya agak ini juga lupa ya. Nyatet aja lupa, apalagi pelajarannya. Nah, tapi alhamdulillah rezeki itu datang. Kira-kira ada yang mau nebak ya? Kalau nggak ada saya skip aja berarti. Ada 3 ya, mungkin bisa nanti direnungi lah ya. Jadi yang pertama itu good mood, yang kedua itu good move, yang ketiga adalah good mood. Apa artinya, Pak Kepala? Good mood, Pak Kepala. good mood, Good mood, good move. apa yang pertama apa? Good mood, ya. Yang kedua good move, yang ketiga good mood. Ya. Ada yang mau ngulangin? Ada yang mau mengulang? Para santri tadi? Silakan. Santri-santri ada yang mau ngulang? Resen. Apa? Ada tiga tadi. Rezeki yang tidak disangka-sangka itu akan keluar ketika kita punya 3 kunci ini. Apa? 1, siapa? Good mood. Ya. Good mood. Apa? Salah satu. Resen. Salah satu. Resen. Mas Izud. Silakan Mana, Mas Izud. Mana Mas Isud? Kok malah WK ya? Apa ini WK? Mas Izud, silakan dijawab Mas Izud. Good mood. Ya,
Mana Nah, orangnya good. yang jawab? Good moon. Iya. Good apa? Good mood, Good moon. good move, Good move. terus Good moon. good Good apa itu? moon. Apa itu nomor 3 itu? Artinya apa? Nggak tahu. Oh, ya. Nanti minta nomor rekeningnya, saya kirim 100.000 ya. Alhamdulillah. Nah, oke, siap. 1 good mood, 2 good move, yang ketiga good mood. 1 good mood. Jadi kalau kita mau mendatangkan rezeki, itu hati kita itu harus good. Ya. Mood kita itu harus bagus. Ya, jadi itu 1. Jadi ketenangan jiwa, ketenangan batin, ya, olah rasa, perasaan nyaman, ya, itu harus kita ciptakan. Sama kalau kita mau pengen nilai bagus, yang pertama adalah kita harus tata hati kita. Nah, ini biasanya kalau kita ya, saya baru kenal Islam lebih dalam itu kelas 2 SMA. Jadi mungkin kayaknya sangat terlambat ya. Jadi di sana saya mengenal adanya zikrullah, mengenal ada al-maksurat, kemudian bisa baca Al-Quran dengan baik gitu ya. Nah, itu ternyata kalau di Islam memang diajarkan supaya hati kita tenang, hati kita tenteram. Dan memang itu yang harus kita tata ternyata. Jadi good mood dulu. Jadi moodnya itu ngapa-ngapain itu harus good gitu. Jadi susah kalau kita ngomong sama orang, ya, mau ikut pengajian, aduh nggak mood saya dah. Malam ini udah jam 8 ini. Ini harusnya saya mabar ini ya sama teman-teman gitu kan. Nah, itu udah saya yakin rezekinya itu jangankan datang ya. Nengok aja nggak mau dia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah good move. Ya. Ketika hati ini sudah tentram gitu ya, kita harus imbangin dengan good move. Ketika kita melakukan sesuatu, ketika kita ingin belajar, bekerja, ya, ketika kita ingin bertindak, itu kita harus sebaik mungkin. Kemudian yang paling penting adalah sikap, tingkah laku, ya, itu yang harus kita tata. Jadi zikir aja menurut saya nggak cukup. Kita harus membuat satu tindakan yang good juga, dan kita harus menunjukkan sikap kita, tingkah laku kita yang good. Yang ketiga tadi apa? Good mood ya, bukan good mood, good mood atau apa? Bicaranya yang Mulut. baik. Jadi baik dalam hal ucapan, ya. Kemudian menenangkan. Ya. Ketika berbicara itu yang dikeluarkan adalah kata-kata yang penuh pencerahan, penuh motivasi, penuh dengan semangat, ya. Penuh positivisme. Ya. Jadi sebentar-sebentar, aduh, Pak Taufik ini kalau ngasih tugas ini, Masya Allah, aduh, luar biasa ini. Ya mumet dia tuh ya. Nah, ya sebentar-sebentar ngeluh, yo alah. Enak jadi guru ya. Wah, isone ngei masalah ya. Saya yang suruh memecahkan masalah. Nah, jadi kata-kata kita itu kenapa harus kita tata? Karena kata-kata kita itu akan jadi komitmen. Nah, kenapa syahadat itu harus diucapkan ketika orang mau masuk Islam? Karena kata-kata yang diucapkan itu akan menjadi komitmen. Nah, itu pentingnya kita harus tata kata-kata kita. Ya, kalau sekarang sih kebanyakan ngetik status ya. Jadi yang perlu kita tata bukan hanya mode ya, tapi juga jempolan ya. Jadi memang harus good jempolan. Itu juga perlu diatur karena seringkali ya dalam kita berkomunikasi, dalam kita berstatus ria, yang kita keluarkan adalah ucapan-ucapan yang tidak baik dan tidak semestinya. Nah, insya Allah saya yakin kita harus yakin ini karena saya insya Allah sudah merasakan bahwa ada 3 kunci yang memang harus kita tata, yaitu good mood, good move, sama good mood. Alhamdulillah kita sudah sampai pada tahun yang baru dan Allah itu senantiasa menciptakan waktu itu dari menit ke menit, jam ke jam, hari ke hari. Itu saya yakin semuanya ada pelajaran dan hikmah. Karena Allah telah berfirman, inna fi khalqis samawati wal ardh waqtilafil laili wan nahar la ayatil ulil albab. Jadi
Allah itu ketika menciptakan bumi dan langit, langit dan bumi dan langit, siang dan malam, itu ada tanda-tanda bagi orang yang berpikir. Nah, menurut saya, dari semua good-good tadi, ya, ada satu hal yang memang harus kita tata ulang, atau nanti ini menjadi refleksi untuk kita semuanya, yaitu adalah tentang liulil albab, atau orang-orang yang berpikir, atau kita coba periksa pola pikir kita, mindset kita. Itu yang biasa orang orang motivator katakan itu mindset, dan itu benar menurut saya. Kita harus tata pola pikir kita. Kenapa? Karena di Quran pun banyak sekali Allah itu menyinggung orang-orang yang berpikir. Lalakum tatafakarun atau ulil albab. Nah, kenapa? Karena memang pikiran kita ini akan mempengaruhi semua yang good-good tadi. Ya, semua yang good-good tadi. Pola pikir inilah juga yang membedakan antara kita dan makhluk-makhluk yang lain. Jadi seperti malaikat, itu sebagus-bagusnya malaikat. Ya, mereka itu tidak diberikan kemampuan untuk berpikir. Nah, kita itu ada satu pembeda, ya, sebagai seorang manusia itu adalah kita bisa berpikir. Dan menurut saya ini harus ditata, gitu. Atau kita bisa merefleksikan, ya. Karena gini, saya pakai teorinya yang pernah saya dapat, ya. Pola pikir itu terbagi menjadi dua. Jadi ini sekalian kita coba dalam kita berkegiatan sekolah misalnya, ya, atau belajar, ya, atau mengikuti kelas, ya, di online maupun offline di pondok, ya. Jadi pola pikir kita ini masuk yang mana nih, ya? Jadi ada dua nih. Satu namanya fixed mindset, yang kedua adalah growth mindset. Nah, bedanya ini ada bedanya nih, ya. Ini saya nggak usah, ini untuk renungan kita aja. Jadi ada fixed mindset dan growth mindset. Kalau ada tantangan, ya, ada tantangan gitu, ya, ada tugas, ada challenge, itu kalau fixed mindset itu cenderung, ya, ciri-cirinya adalah menghindar. Ya. Kalau ada tantangan itu cenderung menghindar. Kalau growth mindset itu ketika ada tantangan itu dia senang merangkul tantangan itu. Nah, kira-kira kita di mana? Dia menghindar atau dia merangkul? Ya, contoh simpelnya gampang. Jadi ketika dikasih tugas, dikasih PR, ya, kita cenderung yang mana? Yang tidak mengerjakan atau yang kita senang dengan PR-PR itu, tugas-tugas itu, ya. Walaupun kebanyakan mabuk juga. Saya dulu juga kalau banyak juga agak mabuk juga. Tapi seenggaknya ada beberapa hal yang senang. Nah, kemudian kalau ada hambatan, itu fixed mindset, itu cenderung menyerah. Kalau growth mindset, itu ketika ada hambatan, cenderung bertahan dan tidak pernah pantang menyerah atau tidak pernah mundur. Jadi dulu saya waktu mau kuliah di negeri, ya, saya itu bisa habiskan buku soal-soal itu banyak banget, dan itu sama teman-teman gitu, ya. Sama teman-teman kita kerja kelompok itu ada beberapa orang yang memang ketika soal susah itu ketika susah untuk mengerjakan soal itu dia berhenti. Nah, kalau saya itu saya cari sampai ketemu, ya, sampai akhirnya soal-soal yang lain nggak dikerjakan gitu. Nah, jadi itu kalau orang fixed mindset ya cenderung, ya, kalah dan menyerah. Nah, kemudian kalau pada saat berupaya, ya, atau bekerja gitu, ya, fixed mindset itu cenderung gini. Kalau dia berusaha, ya, itu cenderung biasa-biasa aja dan ya tidak ada yang spesial. Kalau growth mindset ketika dalam melakukan pekerjaan atau upaya itu selalu
mengupayakan pekerjaannya itu yang terbaik, yang the best. Gitu. Nah itu growth mindset. Ya. Sekecil apapun ya, sekecil apapun. Ya. Which is kita nyapu di rumah, itu kalau growth mindset sama fixed mindset, atau nyapu di pondok, atau nyuci baju di pondok. Nah, itu ada fixed mindset dan growth mindset. Jadi kalau fixed mindset ya nyucinya asal gitu, yang penting kerendam gitu kan. Tapi kalau growth mindset ya gimana caranya seefektif dan efisien mungkin kita nyucinya cepat tapi juga bersih. Nah, ketika dikritik, nah misalnya kalau ketika dikritik atau dikasih masukan, fixed mindset itu cenderung mengabaikan atau acuh. Tapi kalau growth mindset itu justru mereka belajar dan senang. Karena ada yang memperhatikan dia untuk mengkritik. Nah, seperti Umar mengatakan, dia akan lebih senang ketika ada orang atau saudara yang menunjukkan kesalahan kepada dirinya. Nah, itu satu ciri-ciri yang bisa kita amati. Nah, teman-teman atau adik-adik sekalian, itu masuk yang mana? Itu growth mindset atau fixed mindset. Kalau sudah ada yang growth mindset berarti bagus. Insya Allah dengan kita berpikir lebih bagus, mindsetnya kita dapat, polanya, maka itu akan merambah ke hal-hal yang lainnya. Kemudian, kalau melihat kesuksesan orang lain, nah ini ada yang saya juga sedang mengingat-ingat ya, ketika SMA itu biasanya ada fenomena, ada orang yang lebih pintar dari kita, atau ada orang yang lebih rajin dari kita. Ketika kita melihat kesuksesan orang lain, ya orang lain itu juara satu, orang-orang itu sukses, ya. Kalau fixed mindset, itu mereka cenderung terancam, ya, terancam, dan juga nggak suka dengan kesuksesan orang itu. Nah, itu fixed mindset. Kalau yang growth mindset, ketika ada orang sukses atau orang punya kelebihan, ya, dia akan menemukan pelajaran, menemukan inspirasi, dia berusaha untuk mencari inspirasi dan mencari pelajaran, dan juga dia lebih belajar untuk mengenali dirinya sendiri. Nah, itu growth mindset. Jadi, kalau kita simpulkan sebenarnya, selalu negatif. Kalau growth mindset selalu mengambil yang positif di setiap keadaan. Nah, kenapa banyak sekali giant supermarket besar ya di Indonesia itu bisa sampai kolaps ya di era pandemi ini ya. Dan alhamdulillah kami dalam perusahaan itu ya masih bisa bertahan, alhamdulillah justru makin berkembang karena yang kita terapkan itu ini. Jadi dalam perusahaan kita itu kita selalu di kantor itu kita tidak boleh yang namanya membicarakan hal yang negatif ya. Jadi antar teman gitu nggak ada kita curhat ya habis diputus cinta itu nggak ada itu. Jadi yang ada adalah kita mengabarkan kebaikan positif terus. Nah dan ternyata itu sangat ngefek. Ketika ada hambatan ya kita cari solusinya. Itu nggak usah mengeluh, nggak usah kebanyakan ngomong gitu. Misalnya, wah di rumah tadi saya belum sarapan. Itu kalau di perusahaan saya itu nggak boleh ngomong gitu, nggak boleh. Apalagi ada orang izin, kemudian dia pakai kata-kata negatif. Misalnya begini, Pak, saya tidak masuk Pak, sakit. Itu justru malah saya hukum. Kenapa? Karena kata-katanya negatif itu udah sakit, tidak masuk ya. Nah, harusnya gini, Pak, saya sepertinya butuh istirahat sebentar. Insya Allah besok kalau baikan saya masuk. Nah, dari sisi kata-kata, dari sisi ini kita sudah mulai tata karena ternyata ini sangat mempengaruhi sekali. Jadi mudah-mudahan dengan kita selalu memasukkan hal positif di situasi dan kondisi apapun itu akan mempengaruhi. Itu hal kecil dan menurut saya hal kecil ini yang menjadi batu bata untuk kita merangkai sesuatu hal yang besar. Fixed mindset itu akan berakibat pasti ya itu akan rapuh, lemah ya,
kemudian selalu memprediksi, pinter dia, kayak cenayang dia, kayak peramal. Aduh, nanti pasti ngene. Wah, mesti ngene. Mesti jadi ngene. Ya toh tak kandhani, mesti ngene gitu. Nah, itu fixed mindset itu. Ya, jadi kebanyakan komen memprediksi ya, memprediksi masa depan suram. Nah, itu fixed mindset akibat dari hal-hal yang negatif tadi. Kalau yang growth mindset itu akibatnya dia akan memiliki keyakinan, ya, kemudian mentalnya juga dapat, kemudian penuh cinta kasih, romantis, ya, kekeluargaannya dapat, persahabatannya dapat, natural, terus bahagia. Nah, kira-kira teman-teman di awal tahun ini, ya, tahun kemarin itu bagaimana pola pikir kita? Nah, jadi tidak usah beranjak jauh-jauh deh, kita cara berpikirnya gimana? Nah, kemudian yang ingin saya sampaikan lagi adalah mumpung ini masih dalam suasana Muharram, ya tentu kita bisa memetik banyak hikmah dari peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Saya ingin share, ya, ada beberapa kunci yang menurut saya mempengaruhi capaian-capaian saya pada saat ini. Saya tidak mengatakan saya hari ini sukses. Kenapa? Karena mungkin teman-teman memiliki tujuan masing-masing. Tujuan atau kriteria tentang sukses itu sendiri. Jadi sukses ini menurut saya bukan ukuran orang banyak uang itu sukses. Bukan ukuran orang yang punya rumah bagus itu sukses. Jadi perlu dipahami bahwa ukuran kesuksesan orang itu beda-beda. Ada orang sufi misalnya, dia merasa sukses ketika beribadah tidak diganggu orang lain. Dan itu sangat sah-sah saja dan menurut saya dia sukses. Kenapa? Karena dia sudah mencapai tujuannya. Jadi kalau kita ingin bicara sukses, maka yang perlu diingat ini bahwa kita ini kadang-kadang terlalu berpikir muluk-muluk, tapi kita tidak punya tujuan. Akhirnya itu mau di mana. Jadi mulai itu ternyata bukan dari awal, tapi memulai sesuatu itu dari akhir. Akhirnya apa? Itu tujuannya mau kemana? Gitu. Tujuannya mau ke Surabaya, ke Semarang, atau ke Jakarta, atau ke Sumatera, itu kita tentukan dulu. Kadang-kadang kita ini itu ribut di awal. Awalnya mau gimana nih? Kita ini mau lewat jalan tol atau lewat mana nih? Lewat jalan aspal atau lewat jalan cor-coran ini? Ribet pokoknya, ribet di awal. Tapi nggak pernah berpikir kita itu mau kemana. Itu yang nanti akhirnya insya Allah pasti dan 100% akan tersesat. Ya tentu kita harus awali semua mimpi-mimpi, semua kegiatan-kegiatan kita, ya, apalagi kesuksesan kita itu dengan tujuannya itu mau di mana. Itu apakah hanya di dunia saja ataukah sampai akhirat nanti. Nah, itu yang perlu kita tekankan kepada diri kita masing-masing. Belajar sekolah itu mau buat apa? Itu kita harus tentukan tujuan akhirnya itu kita mau kemana. Karena kalau enggak, saya yakin 100% pasti males sampai. Ya, kalau enggak ada tujuan akhir, pasti males-malesan. Yakin deh. Itu. Karena enggak ngerti sekolah itu untuk apa. Gitu. Terus mau ngapain gitu. Mulai sekarang kita coba tentukan, oh saya sekolah mau membahagiakan orang tua. Oh saya sekolah mau membuat ibu saya tersenyum bangga. Oh saya sekolah untuk bisa melanjutkan lagi ke perguruan tinggi negeri. Nggak apa-apa, tentukan aja gitu. Kalau nggak ditentukan itu tujuan, saya yakin males. Terus tak percaya, males pokoknya. Nah, soalnya pelaku juga kita ya. Nah, dulu pernah begitu, tapi ya alhamdulillah memang harus ada tujuan akhirnya. Nah, kalau saya sebenarnya untuk tujuan-tujuan besar itu selalu mengalir, tetapi saya memegang ada 4 prinsip ya. Menurut saya yang ini saya dengan hidup yang mengalir dan tujuannya itu kita tentukan dengan tujuan yang ya saya nggak pernah menentukan tujuan itu sampai yang benar-benar saya harus begitu, enggak juga sebenarnya. Saya mengalir, saya mencoba mengenali jati diri, ya apa kekurangan, apa kelebihan kita itu. Nah, kemudian ada 4 prinsip yang selalu saya pegang. Nah, saya ingin bercerita terkait dengan suasana hijrah pada Rasulullah. Pada masa Rasulullah pada saat itu Nabi Muhammad SAW ketika berhijrah ke Madinah itu sudah pasti
tidak membawa perbekalan, ya kan? Nah, yang beliau bawa itu adalah baju, ya, kemudian perbekalan seadanya. Nah, kemudian di sana ada sahabat Rasul yang namanya Abdurrahman bin Auf. Nah, Abdurrahman bin Auf ini ikut hijrah loh, ya, hijrah ke Madinah. Nah, sesampainya di Madinah, ya, itu Abdurrahman bin Auf itu kan pengusaha. Dipersaudarakanlah dengan pengusaha Madinah juga yang namanya adalah Sa'ad bin Rabi'. Nah, ketika dipersahabatkan, ya, Sa'ad bin Rabi' dan Abdurrahman bin Auf ini, wah, mereka menjadi sahabat yang sangat dekat, sama-sama pengusaha, coy, sama-sama pengusaha. Nah, kemudian setelah dipersahabatkan, Sa'ad bin Rabi' senang banget. Kenapa? Karena dia punya sahabat baru, dan saking senangnya Sa'ad bin Rabi' itu menawarkan setengah dari hartanya. Udah, setengah dari harta aneh pokoknya buat antum dah. Ya, saya seneng ini ya. Pada saat itu Sa'ad bin Rabi' juga punya istri 2 kan. Udah, yang satu buat ente aja lah. Mau pilih yang mana? Yang ini apa yang ini gitu kan. Nah, kalau ente ditawarin begitu pasti waduh pilih yang cantik ya kan. Tapi Abdurrahman bin Auf itu tidak menerima tawaran itu. Nah, kemudian Abdurrahman bin Auf justru tanya balik kepada Sa'ad bin Rabi'. Nah, ada yang tahu tanyanya apa? Ada 100.000 lagi nih, 100.000 lagi ya. Jadi Abdurrahman bin Auf tanya apa kepada Sa'ad bin Rabi'? Letaknya pasar. Siapa itu? Siapa? Boleh nanti kirim nomor rekening ya, tolong dicatat ya. Jangan-jangan yang tadi lagi tuh dapat 200.000 deh. Itu 100.000 ya. Nah, tanya pasar itu. Nah, dari pasar itu pokoknya itu jajaknya pas masuk. Ya. Abdurrahman bin Auf kemudian menanyakan gini deh, Saat saya tolong tunjukkan pasar. Nah, ketika sampai di pasar, Abdurrahman bin Auf tanya, ini pasarnya siapa? Oh, pasarnya orang Yahudi, kata Saat. Loh, pasarnya orang Yahudi? Oh, rame ya. Oh, di depannya ada tanah kosong. Abdurrahman bin Auf tanya, ini tanah siapa? Tanah aneh, katanya. Nah, Sa'ad bin Rabi' kemudian menunjukkan, ini tanah, wah, tanahmu. Berarti Abdurrahman bin Auf pada saat itu kemudian menawarkan, gimana kalau kita juga bikin pasar untuk umat muslim. Nah, oke. Nah, terus gimana caranya? Abdurrahman bin Auf pada saat itu punya ide bahwa, oke, kalau pasar Yahudi kan harus sewa tuh tempatnya. Kalau kita di tanah kita, dagang di tanah kita, itu nggak sewa, tapi ada yang namanya bagi hasil. Nah, itulah saat pertama kali adanya bagi hasil, konsep bagi hasil itu di situ. Dan itu sangat luar biasa sekali. Dengan adanya konsep itu, pasar umat muslim, ekonomi umat muslim mulai tumbuh di sana. Kemudian seiring berjalannya waktu, ya, pasar Yahudi ini kalau dagang itu untungnya besar. Ya. Kemudian kalau umat muslim ini kalau dagang untungnya kecil. Gitu. Nah, kemudian sahabat Rasul ini konsultasi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa ya kita ini umat muslim ini kita ini kalau dagang itu untungnya kecil, gitu. Yahudi itu untungnya besar. Nah, kemudian Rasulullah menjawab, loh, kenapa? Itu karena ternyata orang Yahudi ini kalau dagang itu selalu mengurangi timbangan. Gitu. Jadi kalau 1 kilo ya dikurangin berapa gram gitu ya. Telur kurangin gitu. Jadi orang Yahudi ini kalau dagang itu selalu dikurangi timbangannya, makanya dia marginnya banyak, keuntungannya banyak. Kalau kita umat muslim itu ya Rasulullah, kalau dagang itu kita itu jujur gitu. Jadi ya kalau sekilo ya sekilo gitu, ya sakon ya sakon gitu. Kemudian apa reaksi Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Lah kamu salah." Gitu. Hah? Sahabat, kok bisa salah ya Rasulullah? Kan kita jujur gitu. Salah caramu berdagang ya. Salah caramu jualan ini ya. Karena yang betul adalah harusnya kalau kamu menjual sesuatu jangan kamu kurangin, tapi kamu lebihin. Nah, jadi ternyata dengan timbangan yang pas itu salah. Kalau bisa dilebihin. Jadi pas 1 kilo ditambahin sejumput biar anget. Nah, jualan kacang ya 1 bungkus ditambahin 1 jumput. Nah,
biar hangat. Nah, alhamdulillah dengan resep itu ekonomi Islam mulai tumbuh dengan pesat. Karena apa? Dari mulut ke mulut ya, apalagi status WA ya, apalagi mak-mak. Waduh, itu kalau sudah ada apa eh, apa sudah ada pengalaman dan merekomendasikan itu, waduh, wah ini ya belanja di tempatnya umat Muslim ternyata 1 kilonya berat ya, beda sama orang Yahudi itu 1 kilonya ringan banget. Akhirnya dari mulut ke mulut, alhamdulillah pasar umat Muslim, ekonomi umat Muslim itu semakin berkembang. Apa yang bisa diambil pelajarannya? Ya, yang pertama adalah dalam setiap hidup kita nanti di tahun-tahun yang akan datang ya, di tahun depan ini kita harus satu prinsip, kita harus jujur. Jadi dimanapun kondisinya kita harus jujur. Ngajarin teman ya, kalau teman nggak bisa jawab soal itu saya pernah melakukan, tapi nggak pada saat ulangan, gitu. Tapi pada saat sebelum ulangan. Ya. Ujian nasional gitu kita biasa kerja kelompok, kemudian kita saling ngajarin ya, yang pintar dewe ngajarin ya. Nah, jadi nggak apa-apa saling bantu, tapi nanti pada saat ulangan kalau bisa jujur. Kemudian yang kedua nggak hanya jujur tapi juga cerdas. Kayak Abdurrahman bin Auf cerdas, dia mengembangkan konsep-konsep bagi hasil, kemudian mengembangkan ekonomi, dia langsung bikin pasar ya. Itu sangat luar biasa cerdas sekali. Di zaman itu saya nggak bisa bayangin, itu luar biasa sekali. Nah kemudian yang ketiga ya, itu yang ingin saya sampaikan, prinsip yang ketiga. Jadi yang pertama jujur, yang kedua harus cerdas, yang ketiga apalagi di era digital ini ya, orang itu nggak, menurut saya sekarang ini kerja keras saja itu nggak cukup, harus kerja kreatif, harus kerja cerdas. Nah itu yang memang prinsip cerdas ini memang Rasulullah ini memang luar biasa lah gitu. Memang ada satu sifat Rasulullah itu kan cerdas gitu kan. Nah, memang harus gitu. Nah kemudian yang ketiga adalah prinsip bahwa kita harus selalu bermanfaat untuk orang lain. Walaupun berbisnis, saya selalu memastikan niat saya, ya Allah mudah-mudahan dengan bisnis saya ini banyak yang termanfaatkan. Alhamdulillah, karyawan saat ini kita ada sekitar 900 orang, dan itu semuanya mengais rezeki di kita, dan dengan rezekinya dia bisa memberikan kepada sanak keluarganya, bisa bantu sekolah anaknya, dan itu menurut saya ya alhamdulillah bisa sampai seperti itu gitu. Karena niat kita yang penting kita bermanfaat dan bermanfaat. Walaupun dalam bisnis kita harus menciptakan produk yang value-nya itu harus betul-betul kalau bisa lebih mahal daripada uangnya. Nah, itu sangat luar biasa sekali. Karena khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya untuk orang yang lain. 3 manfaat ya. Kemudian yang keempat, ya, ini juga prinsip yang selalu saya pegang pada saat ini adalah kita harus sering-sering berterima kasih kepada siapapun. Kita berterima kasih. Nah, dalam forum ini saya juga ingin menyampaikan satu rasa terima kasih saya kepada Pak Taufik Ahmad Fahrudin, karena yang pertama kali saya ke Jakarta itu saya pinjem sepatunya beliau gitu, karena saya saking nggak punya sepatu gitu ya. Nah, alhamdulillah sepatunya Pak Taufik yang sudah diikhlaskan, insya Allah ikhlas ya Pak Taufik ya. Nah, bisa mengantarkan saya sampai duduk di sini. Nah, itu kita harus, yang keempat ini harus sering-sering berterima kasih kepada semua orang. Gitu. Orang tua kita, guru kita, teman kita. Ya. Karena man lam yaskurin nas, man lam yaskurin nas, lam yaskurillah. Jadi orang yang tidak pernah berterima kasih, orang yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak berterima kasih juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pandai bersyukur, maka selalu berterima kasih ya kepada, apalagi kepada orang tua kita. Itu sangat terima kasih sekali kepada teman-teman yang pernah berjasa dengan kita ya. Sering minjemin buku, sering minjemin pulpen ya, walaupun nggak kita kembalikan ya, itu berterima kasih. Terus pokoknya matur suwun sangat lah gitu. Nah, harus kita sering-sering tanpa orang lain.
dengan terima kasih itulah insya Allah Allah akan memberikan jalan-jalan yang lain. Kita ini kadang-kadang jumawa, jadi ketika sukses, ketika mendapatkan rezeki gitu ya, itu wah itu berkat saya, itu saya sendiri pokoknya saya paling hebat lah. Itu saya sudah membuang itu udah sangat lama sekali. Jadi ketika perusahaan ini maju, saya selalu kasih bonus kepada teman-teman. Jadi ketika omset misalnya 1 bulan di atas 3 miliar gitu ya, itu saya lebihannya itu saya kalkulasi persentase, saya bagikan lagi ke teman-teman. Jadi saking excitednya ya, karena teman-teman yang di bawah itu benar-benar melakukan yang terbaik untuk kita gitu. Dan itu kita kadang-kadang nggak tahu gitu, bahwa teman kita, saudara kita, orang-orang terdekat kita itu mereka all out untuk kesuksesan kita, dan kita kadang-kadang nggak tahu. Nah, itu salah satu prinsip yang sampai sekarang saya pegang. Jadi ada 4 ya tadi ya, jujur, kedua cerdas, yang ketiga selalu tanamkan bermanfaat, yang keempat kita sering-sering terima kasih. Nah, mungkin itu sebagai penutup, mudah-mudahan semua yang saya sampaikan ini hanyalah cerita dan apa yang saya sudah lakukan, dan mungkin teman-teman kalau mau mencoba silahkan, karena semuanya kalau nggak kita lakukan itu ya akan menjadi sia-sia belaka gitu ya. Jadi keyakinan kalau nggak kita ucapkan, nggak kita kerjakan, ya semuanya akan sia-sia gitu. Jadi pesan terakhir saya, apapun mimpinya, apapun tujuannya, semuanya harus punya dasar, punya prinsip, punya tujuan yang jelas. Apalagi teman-teman belajar Quran, ya, cari tujuan-tujuan, kejelasan tujuan itu di dalam Al-Quran, karena itu adalah kitab yang Allah berikan kepada kita, ya, petunjuk, ya, Al-Huda untuk tadi mencari tujuan-tujuan akhir dari setiap kegiatan kita. Dan terakhir kita harus lakukan, karena apa? Karena barokah fil harokah ya. Jadi keberkahan itu adanya di harokah, ada di pergerakan. Jadi kalau kita kebanyakan teori itu juga males gitu. Mulai aja dulu gitu. Mulai aja dulu dari yang kecil, karena insya Allah dengan harokah-harokah kita, insya Allah barokah itu akan datang. Gitu. Ya seperti halnya Hajar sama Ismail ya kan. Jadi Hajar itu nyariin sumber air untuk Ismail itu sampai ke bukit satunya balik lagi ya. Ina Sofa wal Marwah, jadi terus gitu, tapi ternyata sumurnya ada di kaki Ismail. Nah, ya bukan sumurnya, tapi Allah itu mencatat usahanya Hajar tadi. Pergerakan Hajar itulah yang membuat Allah menurunkan sumur gitu. Jadi kita bergerak dulu aja, ya. Kita mulai dari yang kecil dulu aja nggak apa-apa. Jadi saya ingin di tahun depan 1443 apapun visi misi kita, tujuan kita, ya, prinsip-prinsip yang kita pegang, ya, apa yang mungkin saya sampaikan, ayo kita lakukan, gitu. Kita lakukan, kita terjemahkan kepada tindakan-tindakan real kita di dalam penyataan, sehingga insya Allah akan pelan-pelan mengubah hidup teman-teman semua. Insya Allah itu yang saya alami dan bisa saya sharingkan. Nah, mungkin itu dari Ane. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf dan terima kasih sekali lagi sudah diberikan kesempatan untuk bicara di sini. Sangat senang sekali. Syukran jazakumullah khair. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih jazakumullah khair kepada Ustadz Eko Pujianto yang telah menyampaikan materi inti. Luar biasa motivasi dan inspirasi dari beliau, dan juga sharing, kemudian berbagai pengalaman seperti itu ya. Semoga bisa kita ambil hikmahnya dan kita ambil hal positif. Seperti itu. Untuk selanjutnya sesi sharing bersama beliau Ustadz Eko Pujianto. Barangkali dari santri-santri kita yang ingin menanyakan terkait dengan materi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Eko, bisa
bertanya melalui kolom komentar atau langsung dengan mengaktifkan videonya seperti itu. Monggo dari santri-santri kita barangkali ada yang ingin tanyakan. Di chat niku ada mboten? Di chat sebentar saya cek. Oh, ada dari saudara Mas Faris Jihadi. Nah, ini ada pertanyaan dari Mas Faris dan di bidang apa? Seperti itu, Ustaz. Iya. Nama perusahaannya Sari Kreasi Boga. Disingkat SKB. Kalau kita di perusahaan mengembangkan kaya, berkah, bermanfaat. Jadi kalau masuk perusahaan sini itu harus ada mindset SKBB itu. SKB kuadrat. Sukses, kaya, berkah, bermanfaat. Sukses, setiap tujuan-tujuan kita harus sukses, the best baik mungkin. Kaya, ya kita harus mengambil pengalaman, inspirasi, pembelajaran. Kaya itu bukan tentu uang ya, tapi semua ilmu itu harus kita dapatkan. Karena apa? Karena kalau kita tidak memiliki sebanyak-banyaknya, maka kita tidak bisa memberi sebanyak-banyaknya. Sukses, kaya, berkah. Setiap apa yang kita miliki, kita dapatkan dengan cara-cara yang berkah. Bermanfaat, kembali lagi orientasinya adalah kita berbicara tentang seberapa banyak kita memberi, bukan seberapa banyak kita menerima. Nah, di bidang apa itu? Bukan di bidang motivator ya, tapi di bidang makanan. Nah, jadi kita punya beberapa brand, nanti bisa dicek aja di babarafi.co.id atau ketik aja Babarafi di Google, itu akan keluar nanti profil di website. Itu kita menjual basicnya kebab, tapi insya Allah kita juga akan kerjasama dengan beberapa artis, misalnya kayak Atta Halilintar, saya jualan masakan Padang. Terus kita jualan minuman juga, minuman boba, minuman jelly, nah, kayak gitu-gitulah. Nah, pokoknya mudah banget gitu. Kalau di Sragen saya punya cabang enggak ya? Seingat saya di Solo adanya. Di Sragen, di Klaten saya ada. Di Sragen saya belum ngecek. Kayaknya nggak ada di Sragen. Ya. Nggak tahu nih, mau tertinggal atau gimana Sragen saya nggak tahu. Pokoknya insya Allah saya gitu. Terus apa lagi tadi? Ustaz, ada lagi dari Mas Edito. Bagaimana kalau tujuan akhirnya saat ini agak kesulitan diwujudkan saat ini, Ustaz? Bagaimana kalau tujuan akhirnya saat ini agak sulit diwujudkan saat ini? Ya, yang pertama ya ngaca ya, mungkin mengaca diri ya, introspeksi diri. Kenapa kok tidak terwujud tujuan akhirnya ya? Ya, mungkin yang salah bukan tujuannya, tapi langkah-langkah kita yang saat ini tidak sesuai dengan apa yang kita tuju gitu. Misalnya kita mau sukses untuk bisa terbaik di kelas, juara 1, tapi tindakan-tindakan kita, hati kita, pikiran kita tidak mengarah ke sana. Ya sudah pasti tidak bisa dituju ya, karena kita mau ke Surabaya, tapi kita naik kereta ke arah barat atau ke arah Jakarta. Itu nyampainya Surabaya juga ya nggak akan pernah itu. Nah, itu perlu diintrospeksi. Nah, kemudian yang kedua, setelah introspeksi adalah yang kedua itu selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap kejadian ya, pergantian siang dan malam itu Allah itu sudah setting, semua ada hikmahnya. Semua ada pelajarannya, dan itu perlu dicari dan perlu diprasangkai baik bahwa itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Ya belum tentu kita juara 1 itu yang terbaik, karena mungkin kalau kita dikasih juara 1 misalnya kita akan jumawa gitu kan, wah pokoknya ya nggak tahu juga, dengan kita tidak mencapai tujuan itu Allah menyiapkan skenario-skenario lain. Ya biasanya sih saya itu ya, saya terinspirasi dari salah satu pengusaha nasional juga namanya Bob Sadino. Bob Sadino itu kalau usaha atau punya perusahaan itu dia itu tidak nyari untung,
tapi nyari rugi. Ya. Kenapa? Karena kalau perusahaan nyari untung, karena gini, setiap kita perusahaan itu ya, setiap kita usaha, melakukan bidang usaha itu tidak selamanya untung, Mas. Pasti ada saatnya rugi. Nah, jadi Bob Sadino itu nggak nyari untung, tapi nyari rugi. Ya, karena kalau mindsetnya dibalik nyari rugi, ya, ketika perusahaan itu rugi, karena pasti ada fase di mana kita rugi. Gitu. Jadi ketika rugi, kalau kita nyari rugi, ketika rugi itu kita nggak down. Kita tidak menyalahkan keadaan, tapi kita berusaha untuk mencari solusi. Kira-kira seperti apa sih? Kita harus berpikir kreatif untuk memecahkan masalah itu. Kalau nyari untung, biasanya yang termindset nyari untung itu ketika rugi itu langsung, aduh, mana ini kok rugi? Gitu. Padahal niscayanya orang punya perusahaan itu kadang untung, kadang rugi. Gitu. Jadi ya itu yang harus kita ini. Apalagi Mas Ustadz. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mbak Fitri, Ustadz. Ustadz, Ya. saat kita mau mengerjakan impian kita, tapi kita belum punya pengalaman, gimana caranya kita bisa menggapai impian itu? Untuk sebelumnya ada juga pertanyaan, Ustadz. Sebelumnya ada pertanyaan juga, mohon maaf. Ada statement saya satpol, itu satpol beneran apa itu? Saya satpol. KO. Nah, ini udah KO ini, baru jam berapa ini KO? Belum. Ustadz lebih baik memilih keinginan orang tua atau memilih bakat sendiri. Nah, memilih keinginan orang tua atau bakat sendiri. Alhamdulillah saya hidup di keluarga yang memiliki orang tua yang open mind, terutama bapak saya. Jadi bapak saya itu tidak pernah mengarahkan kamu itu jadi apa gitu. Nah, saya pikir-pikir kenapa kok bapak saya begitu? Ya, kok bapak saya kok bebas banget itu membebaskan saya untuk jadi apa aja? Kenapa? Karena bapak saya percaya. Nah, kenapa kok bapak saya percaya? Karena saya membuktikan bahwa saya ini jadi anak yang nggak neko-neko gitu. Maksudnya nggak yang kayak anak-anak yang lain lah gitu. Nah, itu yang membuat bapak saya percaya. Jadi kalau mau menggait kepercayaan orang tua, maka kamu harus menjadi orang yang nggak biasa-biasa aja. Jadi kalau biasanya orang itu nge-game dari siang sampai malam, coba kamu tunjukin bahwa kamu itu nggak nge-game, kamu itu baca buku. Di saat orang lain, ya anak-anak lain misalnya tidur, ngorok, pules, malam hari, ya, kamu bangun sholat malam, kamu bangun sholat 5 waktu terus, puasa Senin Kamis, baca Quran setiap habis sholat, itu dijaga terus ritmenya, ya, itu insya Allah orang tua akan percaya kepada kita karena wah ternyata anakku kok wis Jowo ya, sudah Jowo gitu. Akhirnya orang tua saya membebaskan, akhirnya saya mendapatkan kesempatan untuk bisa berekspresi, mengekspresikan diri. Tapi ada tipe orang tua yang memang dia menginginkan A, B, C, D ya, dan itu kayaknya harus gitu banget ya. Ya, apapun yang diinginkan orang tua kita harus penuhi, itu harus penuhi seperti apa namanya ridho orang tua itu, ridho Allah itu kan ada pada ridho orang tua. Jadi sambil berjalan kita meyakinkan, ya sambil kita memang harus selalu taat. Nah, biasanya ya salah satu cara saya membaca karakter saya itu dengan membaca karakter orang tua saya. Kenapa? Karena buah itu tidak jatuh jauh dari pohonnya, gitu. Jadi kalau orang tuanya keras kepala, itu biasanya anaknya juga sikapnya keras kepala. Gitu. Jadi kadang-kadang apa yang orang tua keluarkan sikapnya, yaitu kitanya juga begitu soalnya. Jadi harus kita imbangin lah. Gitu. Jadi harus ada komunikasi yang baik. Kalau mau milih yang mana, itu menurut saya orang tua harus memang didahulukan. Dan kalau kita memang benar-benar tidak serak, maka kita harus berani untuk berkomunikasi dan membuktikan kepada orang tua bahwa pilihan kita itu adalah pilihan yang sesuai dengan diri kita. Gitu, Mas. Jadi yang rajin aja Mas, pokoknya Mas. Di depan orang tua itu rajin aja. Buktikan. Gitu. Ustadz, saat kita mau mengejar impian kita, tapi kita belum punya pengalaman, gimana caranya kita bisa menggapai impian itu? Nah,
Justru kalau makanya tadi barokah fil harokah, jadi kita itu harus mulai dulu. Impiannya gede, tapi kita nggak pernah memulai, maka kita nggak akan pernah punya pengalaman. Gitu. Beda halnya dengan kita punya impian yang tinggi, kita mulai dari yang kecil-kecil dulu, yang ecek-ecek dulu, tapi kita punya pengalaman gitu. Nah, jadi jangan dipermasalahkan kita belum punya pengalaman atau enggak, karena kita lakukan dulu aja, nanti kamu akan punya pengalaman. Gitu. Dengan kamu melakukan itu. Gitu. Walaupun caranya nanti salah juga, yang penting lakukan saja. Insya Allah ya kayak saya nekat aja ke Jakarta gitu kan. Padahal sebelumnya saya nggak punya pengalaman kerja di Jakarta gitu. Tapi ya nekat. Mulai aja dulu. Itu Tokopedia itu bagus itu ya. Mulai aja dulu itu. Dia kena banget ya. Gitu. Terus jadi kejar terus ya. Nggak usah takut belum punya pengalaman. Dengan kamu mengejar itulah nanti pengalaman itu akan terbentuk sendiri. Ustadz rekomendasi satu buku yang pernah Ustadz baca dan mampu merubah hidup Ustadz. Banyak buku yang saya baca, tapi saya lebih banyak terinspirasi bukan dari buku soalnya. Itu apa ya? Mungkin cara belajar saya ya. Jadi saya tuh hobinya ngoleksi buku tapi nggak baca buku ya. Ngoleksi saya senang. Tapi kalau baca kadang-kadang ini gitu saya Alvin. Jadi apa ya? Ya yang pertama cara belajar mungkin ya karena kita. Nah, kalau yang mendengarkan itu saya banyak. Inspirasi saya itu banyak, termasuk saya ada channel-channel YouTube yang membedah buku, ini bukunya siapa, itu, tapi dibedah, di videoin di YouTube. Nah, itu saya belajarnya dari situ. Nah, itu banyak judul buku yang dari situ saya belajar banyak. Termasuk seperti mengambil hikmah dari Bob Sadino tadi juga itu dari buku itu. Tapi saya nggak baca, dengerin orang bedah buku itu. Dan tentu itu kalau buku nanti silahkan temukan passionnya masing-masing nanti satu buku gitu. Terus apa lagi? Ustadz, apakah Ustadz ada tips jalur langit ketika hendak mencapai semua ini? Wih, ada. Saya pernah melakukan itu. Tips jalur langit itu benar-benar saya masya Allah sekali ini. Tapi jadinya saya itu niatkan sesuatu tapi saya beribadah gitu karena pada saat itu saya mencoba iseng-iseng mencoba itu ya itu yang bisa juara satu itu saya sholat malam tiap malam saya selalu sholat malam tiap malam kemudian saya berdoa di situ ya Allah saya pengen rasanya juara satu. Nah kalau bisa ya Allah ya di ujian nasional nanti ya Allah saya juara satunya ya. Nah saya berdoa seperti itu tiap malam saya sholat malam dan berdoa itu kabul benar-benar. Nah habis itu saya beban mental. Kenapa? Karena saya juara satu dan kita pada mendaftar perguruan tinggi negeri. Kita semuanya ini daftar perguruan tinggi negeri. Waduh kalau saya ini nanti juara satu tapi nggak keterima negeri, waduh saya bisa habis ini kan. Akhirnya saya sholat malam lagi terus berdoa ya Allah kayaknya jangan berhenti di sini ya Allah saya harus masuk negeri dan benar loh masuk negeri dan itu pilihan pertama saya pendidikan kimia itu. Nah jadi jalur langit yang pernah saya lakukan supaya kita sukses itu selalu sholat malam itu sama puasa Senin Kamis. Tapi yang paling ngeri sih itu sih yang sholat malam itu saya benar-benar itu saya niatkan saya pengen juara satu bangun gitu kan wah gitu. Itu jalur langit insya Allah kayaknya itu luar biasa itu sholat malam itu. Nah, itu dasarnya apa nanti dicari di ayatnya ya. Tapi saya pernah itu mengalami itu. Dan kayaknya ada di surat Al-Insan itu juga membahas tentang sholat malam kan. Nah, berzikir sholat Al-Insan itu bagus Al-Insan insya Allah. Nah, recommended. Nah, bacaan apa? Bukunya Quran. Nah, itu mantap itu. Banyak inspirasi dari Quran. Terus apa lagi? Ini Ustadz, yang terakhir, bagaimana cara menjaga semangat kita? Iya. Kadang kan semangat bisa turun. Ada tips biar semangat atau moodnya bisa bagus terus. Nah, ini
ada dua. Satu, semangat kita akan terjaga ketika kita punya tujuan yang jelas. Tadi saya katakan ya, kalau nggak punya tujuan yang jelas, pasti males. Jangankan semangat naik turun, itu turun terus itu semangat itu. Bahkan nggak ada semangat itu. Kalau kita nggak punya tujuan, itu satu. Jadi kita harus punya tujuan. Kalau kita punya tujuan, ketika semangatnya males, semangatnya turun, kita ingat kembali tujuan kita. Kita visualisasi tujuan kita. Oh, saya itu pengen, orang tua aku tuh senyum, bangga gitu, sambil dibayangkan gitu, sambil divisualisasi. Waduh, mbok wes nek main semayu tenan gitu kan. Seneng ke hati nih, gitu. Nah, tujuannya itu ya. Visualisasi, nanti akan semangat lagi. Gitu. Jadi harus punya tujuan yang jelas. Kalau nggak punya tujuan yang jelas tadi, jangankan semangat gitu. Nah, yang kedua, ini benar-benar kerasa banget saya. Dan mungkin ustadz-ustadz juga kerasa banget, yaitu berteman dengan orang soleh. Kita harus berjamaah di dalam hidup ini. Nggak boleh kita soleh sendiri dan kita merasa soleh sendirian. Jadi harus berjamaah. Jadi saya semangat baca Quran, semangat sholat, itu ketika ada acara mabit, ketika acara halakoh, ketika ketemu sama orang-orang soleh. Itu nggak tahu, frekuensinya itu kayak langsung semangat gitu. Padahal awalnya males. Gitu. Nah, itu dua hal yang saya sudah teruji itu. Satu, tujuannya apa, diingat-ingat kembali. Yang kedua, ketemu sama orang soleh. Kalau males, pas males hafalan, pas males ini, ngajak teman. Atau ke kamarnya teman yang punya hafalan banyak gitu ya, orang soleh gitu. Nah, itu pasti dapat semangatnya. Tapi udah males, nggak mau temenan sama orang yang ini, gengnya juga geng Nero yang males-males semua ya. Ya insya Allah semangatnya akan turun terus gitu. Jadi naudzubillah min dzalik. Itu ya, jadi harus berteman tuh sama orang soleh. Insya Allah. Saya tahu Pak, kalau semangat naik turun itu wajar. Namun untuk saat ini masalah saya adalah menjaga semangat ketika di rumah. Alhasil banyak waktu yang terbuang. Tolong sarannya Ustadz agar semangat tetap bagus. Itu tadi. Jadi walaupun dimanapun berada, yang pertama niat tujuannya apa, yang kedua cari orang soleh. Ya bergaul dengan tetangga yang soleh. Jadi jangan sampai sendirian juga. Syukur untuk Afan gitu ya. Terima kasih Ustadz, sama-sama Ustadz. Bisnis yang mempunyai peluang besar 5 tahun ke depan apa Ustadz? Nah, siapa yang mau bisnis ini ya? Jadi yang pertama, kenapa saya bisnis di makanan? Karena makanan dan minuman itu tidak lekang oleh zaman. Itu kalau ada yang berguguran mungkin caranya aja, cara bisnisnya aja yang salah dan orientasi bisnisnya yang salah. Tapi kalau makanan dan minumannya itu selalu lekang. Jadi kalau mau bagus bisnisnya ya makanan. Itu. Yang kedua adalah fashion. Nah, yang ketiga adalah properti. Jadi prinsipnya orang Jawa, sandang, pangan, papan. Kemudian yang ketiga, ini juga akan bagus di masa depan itu adalah teknologi. Nah, teknologi lebih spesifik bahasa pemrograman. Jadi teman-teman yang suka komputer, yang suka bahasa pemrograman, belajarlah bahasa pemrograman. Insya Allah ke depan kita masuk ke era yang semua serba digital, semua serba cepat, dan kalau kita nggak belajar di sana, kita akan ketinggalan. Dan bisnis yang akan bagus di masa depan adalah yaitu terkait dengan teknologi big data, artificial intelligence, kemudian ya hubungannya dengan teknologi itu. Saya doakan mudah-mudahan teman-teman semuanya dari pengusaha sukses, punya karyawan banyak, punya pabrik, dan bisa membahagiakan orang tua dan juga orang-orang sekitar. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Ya Ustadz, itu tadi pertanyaan yang terakhir dari santri-santri kita. Mungkin belum diakhiri untuk materi pada malam hari ini, kita meminta close statement Ustadz dari Antum. Ya, closing statement-nya apa ya? Ya, insya Allah kita semuanya adalah umat terbaik dan mendapatkan kesempatan yang terbaik. Jadi saya belajar bahwa kita harus berangkat
tujuannya itu bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk kebermanfaatan bagi orang lain. Ketika kita orientasinya untuk orang lain, kebermanfaatan, insya Allah kita akan semakin diberi oleh Allah dengan amanah-amanah yang lebih besar lagi. Jadi ibarat kita ini gelas, maka kita harus sering membagi air di dalam gelas kita itu kepada orang lain. Ketika kita sering membagi air dalam gelas kita kepada orang lain, Allah itu akan mengganti gelas kita dengan ukuran yang lebih besar. Dari gelas ke galon. Nah, makin kita banyak lagi bermanfaat, Allah itu akan ganti galon kita itu menjadi bak. Dan juga isinya juga makin besar. Nah, kalau bak kita ya, kemudian kita juga sering kapasitas kita itu dari bak ke kolam dengan isinya yang penuh. Kalau kita berhasil mengalirkan lagi kepada yang lain, bermanfaat bagi yang lain-lain, kolam itu akan berganti menjadi lautan dan samudera. Mudah-mudahan kita sampai ke titik sana, di mana kita akan dikenang dengan karya-karya kita dan kebermanfaatan kita. Jadi umur yang paling panjang itu adalah bukan usia kita, tetapi karya-karya dan kebermanfaatan kita. Itu umurnya yang paling panjang. Mungkin itu proses teman dari Ane. Apabila kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Ustadz Eko Pujianto. Untuk selanjutnya silakan bagi semua santri yang masuk di Zoom Meet kali ini, silakan bisa mengisi lembar absensi melalui Google Form yang sudah kita share di kolom komentar. Kami ulangi kembali, bagi semua santri yang berada di Zoom Meet ini, silakan untuk bisa mengisi presensi kehadiran yang sudah kami sediakan di kolom komentar. Untuk agenda selanjutnya yaitu doa bersama sebagai mungkin penutup untuk malam hari ini. Nanti insya Allah akan kita lanjutkan agenda kita besok pagi sekitar jam 5 ya. Jam 5 pagi nanti kita masuk Zoom Meet lagi dan akan kita lanjutkan agendanya. Oleh karena itu untuk mengawali atau untuk masuk ke sesi doa dan nanti juga akan dilanjutkan dengan tilawah. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ustadz Jumsar. Apakah masih aktif Ustadz Jumsar? Semoga bisa dipimpin waktu dan tempat kami persilahkan. Mohon diaktifkan videonya. Oke.